Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Abdul Majid sebagai dosen pengampu mata kuliah Aptikom kelas B dan juga teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ica Angranisi, kemudian nanti ada Mbak Nurul Lu'ul Maksumah, kemudian ada Mbak Murni Kapitasari, ada juga Mbak Ami atau Mbak Siti Aminah, dan yang terakhir ada Mbak Hestiana Febrianti. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi desain grafis. Nah, ada yang tahu apa itu aplikasi desain grafis? Nah, aplikasi desain grafis ini merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar sebagai media penyampaian informasi. Nah, seni ini itu mencakup keterampilan visual seperti tipografi, kemudian ilustrasi, pengolahan gambar, dan juga tata letak. Nah, dalam dunia desain grafis ini terdapat berbagai macam aplikasi desain grafis yang terbaik dan populer, tentunya yang cocok digunakan untuk pemula hingga profesional. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, maka ada banyak sekali aplikasi desain grafis yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Salah satunya yang paling umum kita ketahui mengenai aplikasi desain grafis ini yaitu aplikasi Photoshop, kemudian aplikasi CorelDRAW, aplikasi Adobe Illustrator, kemudian aplikasi Adobe InDesign, kemudian ada juga Inkscape dan juga lain-lainnya. Mungkin teman-teman juga jauh lebih tahu banyak mengenai aplikasi desain grafis ya. Perkenalkan, nama saya Hestiana Rievi Febrianti, NIM 2118336. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan desain grafis. Desain grafis bertujuan untuk menciptakan desain atau perencanaan fungsional estetis yang juga bersifat informatif dan komunikatif dengan masyarakat, yang dilengkapi pula dengan pemahaman-pemahaman mengenai psikologi massa dan teori-teori pemasaran. Sehingga karya-karya desain grafis ini dapat dijadikan sebagai alat promosi yang ampuh. Selain itu, tujuan desain grafis yaitu untuk berkomunikasi dalam bentuk visual menggunakan fasilitas gambar untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Nah, secara umum orang akan lebih cepat menangkap informasi menggunakan media bentuk visual dibandingkan bentuk teks. Bentuk visual sendiri juga bersifat universal, ditangkap oleh manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, desain grafis juga berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada audiens atau pendengar. Dalam hal ini, audiens adalah masyarakat luas. Yang kedua, desain grafis berfungsi sebagai alat untuk menciptakan desain yang bersifat memaksa kehendak pembuat desain kepada pendengar desain. Artinya, desain grafis ini bertujuan untuk mengajak audiens untuk mengikuti apa yang ada di dalam desain tersebut. Contohnya seperti pamflet, iklan, promosi, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NIM 2118133 dari kelompok 4 akan melanjutkan tentang ruang lingkup desain grafis. Ruang lingkup desain grafis ada 3. Yang pertama yang berhubungan dengan periklanan dan percetakan, yang kedua yang berhubungan dengan web design, dan yang ketiga yang berhubungan dengan animasi, film, maupun desain arsitektur dan desain industri. Yang pertama dalam bidang penerbitan dan periklanan, antara lain merancang strategi komunikasi maupun visual berbagai media seperti buku, majalah, tabloid, surat kabar, dan juga merancang materi promosi media tersebut seperti brosur, poster, iklan, banner, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang periklanan atau advertising agency, antara lain merancang strategi komunikasi sebuah merek, melayout iklan di berbagai media, contohnya majalah, surat kabar,
billboard, website, TV, fotografi, tipografi, dan ilustrasi. Yang kedua, dalam bidang website design. Ruang lingkup pekerjaan desainer grafis, bidang web design ialah merancang konsep, struktur, navigasi, dan penampilan situs web, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam bidang animasi, film, maupun desain arsitektur, dan desain yang lainnya, antara lain merancang strategi identitas dan komunikasi, serta visual brand, merancang logo dan identitas lainnya, membuat buku pedoman identitas, menerapkan logo dan identitas visual lainnya ke dalam berbagai media. Contoh pekerjaannya dari kartu nama, kop, surat, website, sampai ke desain produk dan kemasan, seragam karyawan, interior, arsitektur, mobil, dan pesawat terbang. Selain itu, dalam bidang film dan stasiun TV, antara lain merancang konsep visual, storyboard, title dan kredit, special effect, properti, stage design, background, dan panggungnya, sampai materi promosi seperti poster, iklan, spanduk, dan lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya Nurul Ulul Maksumah akan menjelaskan mengenai software yang digunakan dalam desain grafis. Software yang digunakan dalam desain grafis yaitu ada 3. Yang pertama, desktop publishing, kemudian audiovisual, dan yang ketiga rendering 3 dimensi. Desktop publishing diantaranya ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, PageMaker, CorelDRAW, GIMP, Inkscape, Adobe Freehand, dan Adobe ImageReady. Kemudian audiovisual diantaranya ada Adobe After Effects, Adobe Premiere, Final Cut, Adobe Flash atau Macromedia Flash. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada rendering 3 dimensi. Rendering 3 dimensi yaitu ada 3D, AudioMark, Maya, AutoCAD, Google SketchUp, dan Blender. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Murni Kapitasari dengan NIM 2118109. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat desain grafis di bidang pendidikan. Untuk yang pertama, manfaatnya adalah mempercepat proses belajar mengajar. Yang kedua, mengenalkan dunia desain grafis kepada siswa sehingga siswa dapat mengimplementasikannya. Kemudian yang ketiga yaitu memperkenalkan tentang program aplikasi desain grafis kepada siswa. Dan yang terakhir adalah memudahkan siswa dalam memahami pesan yang disampaikan. Untuk yang pertama, mempercepat proses belajar mengajar. Ketika kita telah mengetahui fungsi dari desain grafis sendiri, maka siswa yang sebelumnya lambat dalam proses belajar mengajar sehingga dapat lebih cepat. Untuk yang kedua yaitu mengenalkan dunia desain grafis kepada siswa. Siswa dapat mengimplementasikannya. Nah, ketika kita telah mengenalkan dunia desain grafis kepada siswa, diharapkan siswa dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan dan dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Selanjutnya, memperkenalkan tentang program aplikasi desain grafis. Nah, dari desain grafis sendiri memiliki program-program yang tidak hanya satu saja yang kita ketahui, namun banyak dari kita yang tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir adalah memudahkan siswa dalam memahami pesan yang disampaikan. Ketika kita belum mengenal desain grafis, biasanya kita sulit untuk menerima pesan yang disampaikan kepada pendidik. Nah, dengan desain grafis ini diharapkan siswa lebih mudah dalam memahami pesan yang disampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.